Selamat pagi, Niar. Selamat pagi, teman-teman yang akan melihat rekaman YouTube kami. Kita akan mulai pagi ini pembelajaran kita teologi sistematika. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau kembali berikan kami hari yang begitu indah buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu yang begitu besar dan melimpah buat kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan Yesus, biar apa yang kami lakukan, kerjakan itu boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mohon biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Terima kasih atas kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan, untuk kembali kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan Yesus oleh Roh Kudus, biar Engkau berikan kami terus roh pengertian apa yang kami pelajari. Oh, biar kami boleh mengerti dan tidak lalu begitu saja Tuhan. Itu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hingga kami boleh berbuah-buah Tuhan Yesus, hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman kami yang juga sudah bergabung nih saat pagi hari ini. Engkau juga berkati di sepanjang hari ini dalam setiap kegiatannya, rencananya pulang dari luar kota juga Tuhan tolong dalam perjalanan. Oh Tuhan Yesus, saat pagi ini kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu semua daripada-Mu Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan Yesus, biar apa yang diperkatakan itu hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai pembelajaran kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita belajar firman Tuhan. Kita masuk bagian akhir dari doktrin penciptaan. Puji Tuhan. Puji Tuhan bagian ke-6. Kita pagi hari ini akan membahas dua bagian besar. Pertama adalah tentang komponen dasar pembentuk keberadaan manusia. Itu bicara tentang jiwa manusia. Di bagian kedua nanti kita bicara tentang asal mula jiwa manusia. Puji Tuhan, kita masuk awal komponen dasar manusia. Sebagai bayangan awal, kita aliran Pantekosta karismatik tampaknya berbeda dengan orang-orang reform dalam pemahaman tentang komponen dasar manusia. Kita dari kecil diajarkan tentang tubuh, roh, dan jiwa sebagai pembentuk keberadaan manusia. Tubuh, roh, dan jiwa. Dalam teologi digunakan istilah trikotomi. Namun, dalam sejarah gereja, mayoritas teolog meyakini bahwa manusia itu hanya terbagi dua komponen, yaitu tubuh dan jiwa. Dikenal dengan istilah dikotomi. Kita akan melihat sedikit perbedaan yang ada. Tentu tidak terlalu mendalam, kita hanya di permukaan, dengan harapan teman-teman baik yang bergabung dengan kami di Zoom, juga yang akan menyimak di YouTube, mempunyai dasar, punya kerinduan untuk lebih mendalami tentang perbedaan, terutama dikotomi dan trikotomi. Masih ada satu lagi, nanti kita lihat monotomi.
Baik, kita mulai. Kita lihat dulu dengan apa yang Alkitab katakan tentang komponen dasar manusia. Terlebih bicara tentang dalamnya kita ini. Bukan organ tubuh secara fisik yang berada dalam tubuh kita, bukan. Tetapi tentang manusia batinia kita ini. Kita lihat di sini bahwa Alkitab menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan komponen dasar manusia. Antara lain, pikiran, keinginan, kehendak, tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian juga Alkitab menggunakan kata hati. Kembali diingatkan, hati itu secara literal memang bagian dalam kita, tetapi yang bersifat material, bersifat fisika. Namun dalam banyak kesempatan, dalam banyak ayat di Alkitab, hati itu menunjuk manusia batinia kita, bukan organ tubuh yang mengatur darah kita, bukan. Hati menunjuk komponen internal kita, batinia kita, yang memampukan seseorang menanggapi berbagai situasi, kondisi. Kita tentu masuk kepada emosi kita, terangkum di hati kita. Puji Tuhan. Perjanjian Lama menggunakan kata lev. Perjanjian Baru, kardia. Secara literal, keduanya menunjuk pada hati kita ini. Hati secara literal. Organ dalam tubuh kita. Namun, sekali lagi, lebih sering digunakan untuk menunjuk batin, pikiran, emosi, impuls, dorongan jiwa kita, juga kehendak dan keinginan kita, kecenderungan kita. Kemudian kata lain, kilia, nephroi, itu dapat diartikan, bukan dapat diartikan, itu dalam arti literal, artinya adalah ginjal. Namun sekali lagi, di dalam Alkitab, bahkan dalam perjanjian baru, hanya satu kali digunakan. Dan satu kalinya itu menunjuk kepada aspek terdalam seseorang. Aspek yang sangat tersembunyi dari manusia, yang tidak diketahui oleh siapapun, hanya Allah yang mampu mengetahui aspek tersembunyi tersebut, yang terdalam tersebut. Siapapun manusia lain, tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan pasangan hidup sekalipun tidak mampu mengetahui kidney, ginjal seseorang. Ini kata istilah-istilah yang digunakan oleh Alkitab kita. Sekali lagi tentu dasar kita dalam mempelajari komponen manusia tentunya Alkitab, puji Tuhan. Yeremia 12 ayat 2, engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Digunakan kata nephroi di sini. Ginjal. Tersembunyi. Banyak orang melihat, oh si ibu itu, si bapak itu sangat agamawi, sangat berohani. Rohaninya dewasa banget. Tapi di nephroinya, di kidney-nya, di ginjalnya, Tuhan itu asing, alien bagi si ibu atau si bapak tersebut. Nggak ada yang tahu. Bahkan pasangan hidupnya sekalipun nggak tahu. Tetapi Tuhan Maha tahu.
Dia tahu apa yang ada di dalam kidney. Kalau bahasa Indonesia dimudahkan dengan mengartikan sebagai kata hati. Tetapi sekali lagi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani digunakan kata neproi itu ginjal. Satu ayat lagi, ini satu-satunya di Perjanjian Baru. Dan anak-anaknya, ini peringatan kepada gereja-gereja di Asia Kecil dalam Wahyu Rasul Yohanes. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji neproi dan hati orang. Makanya misteri apa yang kita alami, apa yang seseorang alami, kok tampaknya dia kurang setia beribadah, tapi kok Tuhan berkati dia? Apakah ternyata neproinya itu dekat sama Tuhan, meskipun ibadahnya mungkin hanya seminggu sekali, tapi mungkin di rumah dia begitu erat menjalin hubungan dengan Tuhan. Bagi orang lain, tampaknya dia punya kerohanian yang cetek, yang kerdil, tetapi ternyata dia di rumah mendalami firman, cinta firman. Neproinya, ginjalnya itu benar-benar dekat dengan Tuhan. Sebaliknya tadi, ada seorang ibu, seorang bapak yang tampak amat rohani, tapi hidupnya begitu-begitu aja. Banyak banget pelayanan, dalam setiap nasihatnya diisi oleh ayat-ayat. Namun neproinya, ginjalnya jauh dari Tuhan. Sehingga hidupnya sekali lagi begitu-begitu aja. Nggak ada kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya. Perkenanan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemudian satu lagi, kata splagna. Splagna. Kita sebut saja splagna. PB menggunakan kata splagna itu bowels bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia adalah usus besar. Sekali lagi, sama. Digunakan untuk menunjuk batinnya kita. Sikap hati seseorang. Di ayat lain disamakan dengan hati. Di ayat lain disamakan dengan roh. Sekali lagi, ini istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian, dalam Alkitab, baik PL, Perjanjian Lama maupun PB, Perjanjian Baru. Kita lihat beberapa ayat yang menggunakan splagna, sikap hati seseorang. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya, pakai kata splagna. Bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ini menunjuk sikap hati seseorang. Kemudian dihubungkan dengan hati. Dan bagi kami, ada tempat yang luas di hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di hati kamu. Nah, di sini diparalelkan dengan hati. Satu ayat lagi, 2 Korintus 7:15. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat kamu semua.
Di sini lebih digunakan kata roh. Rohnya bertambah besar terhadap kamu. Ya, ini beberapa ayat yang mendukung. Kita masuk ke pembagian atau perbedaan dalam teori. Saat berbicara tentang pikiran, masih sedikit lagi, apa yang Alkitab katakan, ada bagian di Alkitab, pikiran disamakan dengan hati. Namun dibedakan dengan hati di bagian Alkitab lainnya. Di bagian lainnya dari Alkitab. Juga saat bicara tentang kehendak, keinginan. Ada saat menunjuk kepada kebebasan bersikap, ada saat menunjuk pada kecenderungan atau impuls hati manusia. Ya, kita masuk. Dari pembahasan singkat ini jelas bagi kita adanya tumpang tindih overlap istilah yang kita gunakan dalam membahas batin manusia. Nah, ini menghasilkan ketidaksepakatan antara para teolog dalam usaha mereka merumuskan komponen dasar manusia. Di Alkitab memang tidak secara literal, tidak secara sistematis merumuskan. Jadi tidak ada di Alkitab kita. Komponen dasar manusia adalah 1, 2, 3. Tidak ada seperti itu di Alkitab kita. Tetapi tadi kita sudah lihat tumpang tindihnya menggunakan organ dalam tubuh manusia, tapi tumpang tindih antara keinginan, hati, kemudian masuk ke pikiran, itu kita dapati terjadi overlap. Sebagian teolog memandang manusia terdiri dari 3 komponen. Ini yang kita percaya. Tubuh, jiwa, dan roh, trikotomi. Sebagian lagi 2 komponen, tubuh dan jiwa. Ini dikotomi. Nanti di bagian akhir kita bahas sedikit monotomi. Tetapi yang sering menjadi perdebatan antara 2 kelompok ini. Saya ingin kasih mungkin disclaimer ya. Saat kita masuk ke dalam istilah perdebatan antara saudara seiman, jangan kita selalu image kita negatif tentang perdebatan, apalagi yang diperdebatkan itu Alkitab di antara saudara seiman. Kita bisa masukkan ayat Amsal Pemazmurnya di mana manusia itu saling menajamkan. Jadi kita jangan alergi terhadap istilah perdebatan. Karena memang dalam sejarahnya dari abad permulaan itu terus ada perdebatan. Dari muridnya Yohanes, cucu muridnya Rasul Yohanes, Polikarpus, itu terus ada perdebatan di antara orang-orang yang begitu dekat dengan Rasul. Jadi nggak heran jika detik ini itu perdebatan lebih makin meluas. Namun kita jangan alergi dengan istilah perdebatan tentang Alkitab di antara saudara seiman. Jangan dianggap sebagai permusuhan, jangan dianggap sebagai saling menjatuhkan. Orang-orang yang justru menjadikan perdebatan saling menjatuhkan, kita bisa meragukan tadi kembali. Neproinya tuh deket Tuhan atau enggak. Saya percaya kita yang sungguh dilahirkan kembali, bertumbuh dalam kebenaran, saat kita dengar kata perdebatan, oh ini untuk saling menajamkan. Selama itu tidak keluar dari dogma kekristenan. Tentu saat seperti yang sering dibahas yang lagi in sekarang, Pendeta Erastus dengan penyangkalannya terhadap
kealahan Kristus, dengan penolakannya terhadap Trinitas, itu sudah menyangkali dogma Kristen. Beliau sesungguhnya bukan Kristen lagi. Tapi karena terus memakai Alkitab, memakai nama Kristen, karena itulah terus diserang. Sedangkan mengenai dikotomi, trikotomi itu bukan dogma, itu doktrin sekunder. Kita bisa saling berbeda, saling menajamkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Trikotomi dianut oleh kita, Pentakosta, karismatik, dikotomi, oleh mayoritas teolog dalam sejarah gereja. Itu berarti kita yang minoritas, kita yang asing, kita yang bisa dikatakan oleh beberapa teolog yang konservatif, yang sangat-sangat ketat, kita bisa dikatakan sesat. Tapi sekali lagi, jangan alergi terhadap istilah perdebatan, apalagi dalam perkara-perkara atau doktrin yang sekunder, itu bisa saling menajamkan. Kita bahkan dalam pembelajaran saya pribadi, kita bisa saling menjaga. Karena contohnya dalam bagian ini, saat terlalu fokus pada 3 komponen, nanti kita lihat, itu perlu diseimbangkan dengan kenyataan ada 2 komponen saja. Demikian pula penganut dikotomi perlu diseimbangkan dengan kenyataan bahwa ada bagian di hidup manusia yang merupakan atau berkedudukan di hidup manusia sebuah potensi untuk berhubungan dengan hal-hal rohani. Oke, kita masuk selanjutnya. Penganut trikotomi menggunakan 1 Tesalonika 5, 23 dan Ibrani 4 ayat 12 sebagai pendukung. Teori ini memandang roh sebagai komponen yang dapat berhubungan dengan Allah dan bahwa roh inilah yang membedakan manusia dari binatang. Ini sekali lagi teori yang kita yakini dasarnya ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga ada 3 di sini, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tentu bagi penganut dikotomi ini ditafsirkan secara berbeda. Untuk ayat lagi yang kita yakini sebagai dasar teori trikotomi. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ini dasar kita, penganut trikotomi. Sedangkan penganut dikotomi hanya membedakan tubuh dan jiwa. Yang bermateri dengan yang tak bermateri. Teori ini dapat kita katakan merangkum tadi semua istilah-istilah manusia batinia, baik hati, ginjal, usus besar, pikiran, itu dirangkum jadi satu menjadi bagian komponen manusia yang tidak bermateri. Sedangkan tubuh kita, organ-organ di dalam tubuh kita bermateri. Trikotomi kita coba dalami sedikit, sekali lagi tidak terlalu dalam. Kita coba dalami sedikit.
Trikotomi itu fokusnya lebih kepada kemampuan manusia menanggapi pekerjaan Allah yang bersifat roh. Namun, sisi lemah dari teori ini, jika tidak diimbangi dengan dikotomi, sekali lagi kita masuk kepada jangan alergi terhadap istilah perdebatan, praktek perdebatan. Mungkin aja kita yang percaya pada trikotomi dalam banyak kesempatan terbantu dengan orang-orang yang berkeyakinan dengan teori dikotomi. Karena trikotomi itu bisa membuat kita melihat roh itu karena tadi ya bisa berhubungan dengan Allah, roh itu tidak terpengaruh oleh dosa. Ini kan mengingkari kebenaran yang lain dari Alkitab bahwa semua manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3. Itu kan berarti seluruh aspek hidup kita itu dosa adanya. Mau dibagi 3, mau dibagi 2, tetapi seluruh aspek hidup kita, mau yang bermateri dan yang tidak bermateri, seluruh aspek hidup kita jatuh dalam dosa, tercemar oleh dosa. Nah, trikotomi jika tidak kita waspadai dapat membawa kita kepada pemahaman bahwa roh kita ini benar-benar suci, bersih. Dan itu tentu salah berdasarkan Roma 3 tadi. Dikotomi lebih berfokus pada pembedaan antara apa yang bermateri dan yang tidak bermateri dari manusia. Mereka pun punya kelemahan, tentu punya kecenderungan untuk menghasilkan pemahaman yang salah juga. Bisa juga masuk kepada pemahaman gnostik yang lain, yaitu memandang tubuh adalah jahat dan jiwa suci. Sehingga dalam prakteknya, dalam sejarah gereja, para penganut dikotomi, karena melihat tubuh yang jahat, jiwa suci, maka tubuh itu kita sering lihat film, bukan seringnya, pernah lihat film, bagaimana orang-orang beragama dulu tentu menunjuk kepada banyak kali ada Katoliknya, menyiksa tubuhnya dengan cambuk, menyiksa sendiri tubuhnya dengan cambuk di hadapan salib, menyiksa tubuhnya karena tubuh dianggap jahat, jiwa itu suci. Hal-hal seperti ini kita perlu waspadai. Nah, bagian akhir dari bagian ini atau subbagian tentang komponen manusia adalah sebenarnya ada satu lagi teori monotomi. Namun ini tadi ya jarang ikut dalam perdebatan karena bisa dikatakan sedikit sekali penganut dari teori ini. Teori ini berfokus pada ketidakterpisahan antara komponen dasar manusia. Karena memang itulah kenyataannya, tidak terpisahkan. Jiwa tanpa tubuh, ya bukan manusia. Tubuh tanpa jiwa, tubuh yang mati. Karena itu nggak terpisahkan. Inilah yang disoroti oleh penganut teori monotomi. Bahwa manusia itu satu kesatuan saja, jangan dipisah-pisah. Kelemahan teori ini adalah tidak mengakomodir kenyataan bahwa meski kita ini tidak terpisahkan komponennya, namun
dapat dibedakan. Ini kelemahan dari teori ini. Dan kita dapati memang sedikit sekali penganut teori ini. Sekali lagi, Pankar, aliran Pantekosta karismatik, itu mempercayai dikotomi. Kita punya dasar tadi cukup kuat. Meskipun kalau mau jujur, lebih banyak dasar penganut dikotomi. Kita termasuk golongan minoritas dalam dunia teologi. Tapi yang menjadi kelebihan kita tadi ya, kita menjadi orang-orang yang menekankan intimnya hubungan dengan Allah, bicara tentang roh kita yang mempengaruhi jiwa kita. Itu yang menjadi penekanan kita. Kita bisa tetap yakini dengan kelebihan kita itu, kita bilang saja kelebihan kita, sambil mewaspadai kemungkinan untuk menganggap roh kita itu suci. Tetap saja roh kita itu sudah dicemari oleh dosa. Roh kita itu nggak mungkin bisa merespon anugerah Allah tanpa lebih dahulu dihidupkan. Tanpa lebih dahulu darah Kristus menebus dosa kita. Roh kita tetap roh yang dalam kondisi mati oleh karena dosa. Ya, ini pembahasan bagian pertama. Kita diskusi sebentar, sebelum masuk ke bagian kedua. Teman-teman, mungkin ada pertanyaan, baik Anin, baik Niar. Nggak ada Kak Rini, Bung Semi. Iya, Anin, makasih. Oke, kita lanjut ya. Asal mula jiwa manusia. Dalam terang ilmu medis, kapan tubuh manusia mulai terbentuk, itu udah jelas. Jadi tidak menghadirkan perdebatan panjang. Namun tidak demikian halnya dengan pembahasan kapan batin manusia. Batin manusia bagi kita berarti kapan kapan jiwa dan roh mulai ada. Kapan jiwa dan roh kita mulai ada. Perdebatan terjadi antara tiga pandangan yang praeksistensi ini mirip-mirip tadi yang monotomi. Ini jarang yang memegang teori ini. Namun yang tradusianisme dan penciptaan ini cukup menjadi perdebatan panjang. Meski sekarang lebih banyak yang meyakini teori penciptaan. Tetapi dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja banyak yang meyakini tradusianisme. Seingat saya salah satunya adalah Tertullian yang mencetuskan tentang doktrin Trinitas. Beliau percaya pada tradusianisme. Yang praeksistensi ini jarang yang memegangnya.
Teori ini percaya bahwa jiwa manusia telah eksis pada waktu tertentu sebelum Allah tempatkan ke dalam tubuh saat di dalam kandungan. Jadi entah di mana, tetapi diyakini di surga sudah ada roh kita, tubuh kita. Kalau saya lahir tahun 76, berarti entah tahun berapa, mungkin dari Adam diciptakan, mungkin roh saya sudah ada. Jadi kita penganut bumi muda, teori bumi muda, kurang lebih 6.000 tahun yang lalu, jiwa dan roh saya sudah ada. Namun baru tahun 76 dimasukkan ke tubuh saya yang ada di rahim mama saya, ibu saya. Ini teori praeksistensi. Dipandang sebagai teori yang mendukung reinkarnasi. Jadi bisa digunakan oleh agama lain dengan berkata, oh itu kekristenan benar kok, sama dengan kami. Sebelum tahun 76 saya lahir, sebelumnya berarti saya berbentuk apa? Fisiknya, rohnya, tapi udah ada 6.000 tahun yang lalu, bentuknya mungkin dulu jadi anjing, jadi kucing saya. Baru tahun 76 saya jadi manusia. Teori ini dapat kita katakan disanggah oleh ayat berikut. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di kandungan ibu kita, Allah menciptakan kejadian kita. Jadi bukan di 6.000 tahun yang lalu di surga, bukan. Tetapi menurut ayat ini, dasari oleh ayat ini, Tuhan menciptakan tubuh dan juga jiwa roh saya di kandungan ibu saya. Kemudian yang kedua, tradusianisme meyakini bahwa jiwa manusia berasal dari orang tuanya. Sama seperti binatang dan tumbuhan berkembang biak menurut jenisnya. Kita lihat dulu ayatnya. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Kata according to their kinds itu nggak muncul di bahasa Indonesia, tetapi dalam terjemahan English Standard Version, kita lihat bahwa let the earth bring forth living creatures according to their kinds. Bring forth according to their kinds. Itu bicara tentang berkembang biak menurut jenisnya. Berkembang biak menurut jenisnya. Tumbuhan dan binatang dengan jelas dikatakan oleh Alkitab berkembang biak menurut jenisnya. Ini semua sepakat ini.
Sekali lagi di bahasa Indonesia nggak keluar. Tetapi di dalam terjemahan ini sangat jelas. Dan para teolog sepakat bahwa hewan, tumbuhan saat berkembang biak itu menurut jenisnya. Menurut gambar dan orang tua induknya, gambar dan rupa induknya. Nah, inilah yang menjadi dasar beberapa teolog besar, bapak-bapak gereja meyakini bahwa jiwa seseorang berasal dari orang tuanya. Kemudian didukung oleh kenyataan bahwa jiwa manusia itu terlahir dalam keadaan berdosa. Berasal, diwariskan dari orang tuanya. Kemudian juga didukung oleh kenyataan bahwa kita mewarisi keserupaan orang tua menurut gambar dan rupa orang tua. Orang tua berkulit hitam, anak berkulit hitam. Saat orang tua berkulit hitam, ibu kulit hitam, anak kulit putih, suami kulit hitam, dicurigailah, ini mungkin anak tetangga. Keserupaan dijelaskan dengan mudah oleh teori ini. Keserupaan antara anak dan orang tua. Namun dalam buku Pendeta Muriwali, ada beberapa kesulitan, saya berikan 2. Pertama, teori ini bertentangan dengan teori kesederhanaan jiwa, yaitu bahwa jiwa manusia diciptakan menurut gambar Allah secara sederhana, tidak bisa dipecah-pecahkan atau diurai. Itulah sebabnya jiwa manusia tidak bisa musnah. Tidak seperti binatang yang saat mati, jiwanya, nyawanya musnah. Jiwa manusia pada akhirnya bersifat kekal. Entah mengalami kehidupan kekal di surga, atau mengalami kematian kekal di neraka. Tetapi jiwa manusia punya awal, tetapi tidak punya akhir. Saya sempat singgung di khotbah, membedakan eternal sama everlasting. Eternal itu Allah saja. Allah saja yang memiliki sifat eternal, kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Allah Trinitas, pribadi, Bapa, Anak, dan Roh. Ketiganya eternal, kekal, tidak mengenal awal, tidak mengenal akhir. Manusia mengenal awal, namun tidak mengenal akhir. Ini menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam kondisi sederhana, nggak bisa dibagi-bagi, dipecah-pecah, diurai, nggak bisa. Jiwa manusia utuh, sederhana, seperti itu adanya, sampai kepada kekekalan, everlasting tadi. Nggak mengenal akhir. Kedua, kelemahan teori tradusianisme adalah
dalam kaitannya dengan kristologi, doktrin tentang Yesus Kristus. Jika teori ini memang benar, itu berarti jiwa Yesus Kristus berasal dari Maria. Nah, karena Alkitab katakan semua manusia jatuh dalam dosa, tentu Maria pun makhluk manusia berdosa. Karena itu teori ini gagal menjelaskan ketidakberdosaan Yesus Kristus. Kita percaya sejak dari fetus, bahkan terjadi pembuahan antara sel telur Maria dengan Roh Kudus, Yesus tidak mengenal dosa. Nah, kalau benar teori ini, jiwa Yesus berasal dari mamanya, dari jiwa Maria. Dan jiwa Maria sudah tercemar oleh dosa. Berarti Yesus berdosa dong. Itu yang menjadi kelemahan dari teori ini. Meskipun tadi dikatakan teori ini dengan mudah menjelaskan kenapa dosa turunan itu nggak terhenti. Terus dari Adam saat melahirkan Kain, Abel, sama dua-duanya punya dosa yang dia lakukan di Taman Eden. Diturunkan, diwariskan. Namun gagal dalam menjelaskan ketidakberdosaan Yesus Kristus. Ya, masuk ke bagian akhir. Ini yang kita percaya. Ini yang diyakini oleh mayoritas teolog. Teori penciptaan meyakini bahwa jiwa manusia diciptakan Allah ketika tubuh mulai eksis. Teori ini yang dipercaya oleh mayoritas teolog memiliki dasar Alkitab yang lebih kuat, tapi tetap ada kelemahannya. Kelemahan teori ini adalah bahwa Allah dapat dituduh sebagai penyebab jiwa manusia dicemari dosa. Karena Allah yang mencipta dan dikatakan manusia lahir dalam keadaan berdosa. Berarti sumber dosa Allah dong. Nah, ini kelemahan dari teori penciptaan. Tapi sekali lagi dukungan ayat lebih kuat dari teori ini. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah berasal dari Tuhan. Janin di dalam rahim. Firman Tuhan, maaf ini ayatnya salah. Sakaria 12 ayat 1, bisa dikoreksi nanti. Sakaria 12 ayat 1, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jelas ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan roh manusia. Jadi sekali lagi ada kelemahannya. Tapi ini yang paling kuat, ini yang dipakai oleh mayoritas teolog. Kembali, saya rindu termasuk bagian yang memberkati kita. Saya pribadi pagi hari ini, jangan alergi terhadap perdebatan. Karena banyak orang-orang, ngapain sih debat-debat, apalagi masuk apologet. Ngapain sih mempertahankan iman Kristen? Saat kita belajar, kita diperhadapkan dengan perbedaan-perbedaan. Nah, saat sekali lagi harus ditekankan, disclaimer-nya adalah saat udah mengotak-atik dogma, Trinitas,
Donatur Kristus, itu udah langsung kita anggap kita berdebat tapi bukan sesama Kristen. Tetapi saat bahas tentang komponen dasar manusia, asal mula jiwa manusia, jangan kita langsung anggap, wah ini tradusianisme, ini bukan Kristen. Bapak-bapak gereja sekalipun ada yang percaya teori tradusianisme tadi. Bisa saling melengkapi, dalam perdebatan bisa saling melengkapi. Jangan bentar-bentar masuk neraka nih, yang nggak percaya teori penciptaan masuk neraka. Atau kemarin yang tidak percaya teori bumi muda masuk neraka nih. Jangan. Kita terus belajar, dalami firman, neproi kita, ginjal kita dekat dengan Tuhan, dilimpahi kasih Kristus, kita percaya dalam perdebatan kita bisa saling menajamkan. Karena kita dapati fakta tadi. Ada kelebihan dan ada kekurangan dari masing-masing teori. Nah, ada yang sempurna ternyata teori ini. Dalam bukunya Muriwali, Pak Pendeta Muriwali, saat dikatakan bahwa, coba dijelaskan nih, kenapa kita dilahirkan dalam keadaan berdosa. Oh, ternyata jiwa manusia itu suci saat Allah ciptakan. Saat masuk ke tubuh kita, dosa Adamlah yang masuk mempengaruhi tubuh, jiwa, roh kita. Jadi karena Adamlah dosa itu masuk. Pertanyaannya dari buku Pendeta Muriwali adalah, ngapain Allah ciptakan sampai saat ini Allah masih ciptakan manusia jika Allah tahu bahwa saat masuk ke dalam janin seorang ibu langsung dicemari oleh dosa. Buat apa Allah menciptakan manusia jika ia tahu saat dimasukkan roh tersebut, yang kita bilang saja roh itu sangat amat suci, berasal dari Allah Maha Suci, roh itu masuk ke seseorang di dalam janin ibunya langsung tercemar oleh dosa Adam. Kenapa udah nggak di-stop aja? Manusia itu ada di bumi ini. Nah, itu misteri, termasuk di dalamnya tentu kita bicara tentang anugerah, kita bicara tentang kedaulatan Allah, kebijakan Allah, itu misteri bagi kita. Tuhan Yesus tolong kita semua, kita bisa belajar dan belajar meskipun mungkin ada menganggap sederhana, ada menganggap sulit, tetapi kita percaya saat kita punya hati yang benar, neproi yang benar, dekat dengan Allah, bukan hanya di mulut, tetapi benar dekat dengan Allah, kita percaya, kita belajar, kemudian kita dapati perbedaan-perbedaan itu tidak membuat kita langsung panas hati, menganggap yang lain itu semuanya salah. Kita bisa, seperti buku yang kita jadikan sebagai buku referensi utama, karangan atau editan Stanley M. Horton, Systematic Theology, itu lebih mengajak kita untuk coba menggabungkan yang baik-baik dari teori-teori ini. Tuhan Yesus tolong kita semua. Silakan Ibu Rini mungkin bisa pimpin diskusi. Karena ada yang dalam perjalanan, sinyalnya nggak bagus. Mungkin Anin ada pertanyaan, Anin? Kalau menurut aku sih cukup menarik sih pembahasan kita pagi hari ini. Soalnya aku secara sekilas sih dulu pernah berpikir bahwa roh manusia itu kekal gitu. Jadi aku yang berpikir yang tentang praeksistensi itu. Tapi dengan adanya pembelajaran ini sih, aku pikir ini bisa memberikan banyak masukan juga sih. Puji Tuhan. Ya Makasih itu ya. aja sih. Ya.
Makasih. Kalau dari Niar nggak bisa ini ya, ngeresponin karena dalam perjalanan. Karena itu kita sudahi pembelajaran kita saat pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita diciptakan Tuhan itu sungguh dahsyat adanya ya. Nanti saya boleh minta tolong Anin tutup dalam doa, bisa Nin? Ya, oke, baik. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau bagikan bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah firman ini Tuhan Yesus bisa menjadi bagian dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kami hikmat Bapa untuk dapat mengerti apa yang menjadi rahasia-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan Kami. Tuhan Yesus juga memberkati Bung Semi yang membagikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang terus memberikan hikmat bagi Bung Semi, untuk Bung Semi bisa terus Tuhan Yesus memberitakan firman-Mu, Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Juga Tuhan Yesus yang menyempurnakan pelayanan Bung Semi dan Kak Rini. Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu dipermuliakan Bapa melalui pelayanan Bung Semi dan Kak Rini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Makasih Anin.